Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Ada yang komen, ya kan? Adili Jokowi, adili Jokowi. Kapan ke rumah Jokowi di Solo? Kapan? Kepala kau. Hah? Kepala kau. Jokowi lah yang keributan. Biar kau tahu, Pak Jokowi pro rakyat, tidak pro para mafia. Jadi kenapa kau bilang Pak Jokowi biang kerusuhan? Kepala kau, kepala kau. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin sampaikan. Oh, setan. Bukannya semakin sadar malah semakin melonjak goblok. Hantu. Setan, kamu ini ya seharusnya sadar, goblok, otak kemana sih? Otak sudah nggak ada ya, sudah nggak ada kewarasan ya, stres ya, gila loh. Yang diadili ke cangkemmu ya, gerombolanmu, Tifa, Rismon, sama Roy Suryo. Orang-orang ini selalu membuat panas, membuat kegaduhan ya dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian ya terhadap Pak Jokowi ya. Ini orang-orang ini dia nggak sadar gitu. Ini tidak ada backing, tidak ada agenda jatuhkan Prabowo. Ini bukan soal Jokowi punya kekuatan, nggak ada. Yang punya kekuatan di Republik ini itu hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Dia Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan TNI, mengendalikan Polri, mengendalikan kekuatan partai politik. Jadi kalau dibilang ini agenda untuk menjatuhkan Prabowo, itu sebetulnya kacamata atau sudut pandang orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ya si penumpang gelap ya yang tidak pernah ikut demo ya kan. Tiba-tiba saja muncul bak pahlawan kesiangan ya kan, atau mungkin pahlawan udah kesorean ya, atau malah kemalaman, dan berusaha menggiring opini publik. Katanya biang kerok kerusuhan ini semuanya adalah Jokowi ya kan, yang dianggap telah salah mengurus bangsa dan negara ini. Goblok, provokator gagal kau itu. Belajar lagi lah ya biar berhasil jadi seorang provokator. Kau pikir yang demo kemarin ini sebagian besar bukan pendukung Jokowi, bukan pendukung Prabowo. Demo kemarin ini benar-benar karena kekecewaan rakyat terkait kebijakan para pejabat kita akhir-akhir ini ya. Tolong dicatat itu ya kan. Nah, akhirnya teman-teman ya, karena mungkin menganggap penggiringan opininya gagal gitu loh, bahwa demo ini, kerusakan ini diakibatkan oleh Jokowi yang salah urus bangsa. Lalu mereka memunculkan lagi isu gitu loh, bahwa demo ya kan, dalang demo kemarin ini adalah Jokowi. Mungkin karena mereka menganggap yang banyak demo adalah pendukung Jokowi gitu. Sudah jelas ya kan, bahwa demo kemarin itu menuntut pembubaran DPR ya kan, bukan menuntut Prabowo turun ya kan. Kalau mau jadi provokator tuh mending belajar lagi lah kalian ya kan. Pantas saja selama ini ya kan, para pembenci Jokowi tersebut ya tidak pernah berhasil ya ketika menggelar demo. Ternyata emang koplak-koplak macam kayak gitu ya kan. Mana ada masyarakat yang percaya dengan omongan kalian ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi.
Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Pernyataan Faisal Assegaf yang menuding Jokowi sebagai dalang kerusakan negara dan penyebab demo-demo saat ini sangat keliru anak muda dari Indonesia Timur. Iya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa menuduh Jokowi sebagai biang kerok kerusakan di negeri ini tanpa adanya sebuah data dan didukung fakta itu sama halnya dengan memfitnah atau memprovokasi. Dan menurut saya ini ya sudah jelas-jelas begitu loh. Makanya saya berharap sebetulnya kepada pemerintah, orang-orang seperti ini seharusnya itu ditindak dengan tegas. Jangan sampai ya kan rakyat itu bertindak sendiri, tahu sendiri kan, ya kan. Ketika rakyat menginginkan ya agar pajak tidak dinaikkan, kemudian juga tunjangan DPR itu tidak diberikan, tidak dinaikkan, nggak digubris, akhirnya apa? Rakyat turun ke jalan, ya kan? Rakyat membuat ya akhirnya intinya rakyat bersuara gitu loh. Nah, orang-orang seperti Assegaf ini kalau dibiarkan, saya khawatir kalau nanti rakyat itu justru akan bertindak sendiri. Nah, itu yang lebih parah menurut saya ya. Jadi pemerintah harus segera bertindak ya atas provokasi orang-orang macam kayak gini. Lanjut. Ada yang komen, ya kan? Adili Jokowi. Adili Jokowi. Kapan ke rumah Jokowi di Solo? Kapan? Kepala kau. Hah? Kepala kau. Jokowi lah yang keributan. Biar kau tahu, Pak Jokowi pro rakyat, tidak pro para mafia. Jadi kenapa kau bilang Pak Jokowi biang kerusuhan? Kepala kau. Kapan Pak Jokowi menghina masyarakat? Kapan? Bahkan kejahatan tidak pernah dibalas sama Pak Jokowi. Sampai kebun binatang pun dikeluarkan sama mulut-mulut anjing. Ada Pak Jokowi membalas? Gak ada. Kepala kau satu-satu, muncung kau satu-satu. Pakai otak kau. Binatang kau satu-satu. Bacot aja. No, Puan Megawati itu di sana itu biang keroknya, biar tahu kalian. Kan apa aku bilang? Endingnya demo ini yang disalahkan Pak Jokowi. Terus pemakzulan Gibran. Banyak kali cengkone. Orang kan itu loh, bubarkan DPR. Sahkan RUU perampasan aset koruptor. Itu targetnya. Adalah malah makzulkan Gibran secepatnya. Cepat makzulkan Gibran. Cepat sekarang bila perlu. Makzulkan. Nggak ada pengaruh. Ya nggak ada pengaruh. Makzulkan Gibran sekarang. Ya jangan keluar tok sosial media. Ya nggak ada pengaruh juga. Mau Pak Gibran jadi wapres, mau enggak ada pengaruh. Saya seneng ya menjadi Ternak Mulyono karena Ternak Mulyono itu bening-bening ya kan. Itu pertama. Selain bening-bening ya kan, ya cerdas lah, ya cerdas sikit lah ya kan, walaupun nggak cerdas banyak, karena cerdas banyak itu sudah diklaim oleh golongannya itu ternak onta gitu ya, anak abah ya kan, golongan orang cerdas, nggak masalah. Ternak Mulyono itu nggak begitu cerdas, yang penting waras ya kan. Jadi bagaimanapun kalian itu menggiring opini, nggak bakalan ya Ternak Mulyono itu terinduksi ya kan. Malah lu dikata-katain gitu, kepala lu katanya. Kepala lu peyang koplak provokator. Aduh, nggak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi demo yang digelar oleh masyarakat kemarin ya. Apabila ada kalimat ya kan ke Solo, habis ini menjarah rumah Jokowi di Solo, itu adalah sebuah provokasi ya, itu pasti disampaikan oleh seorang provokator, dan saya berharap teman-teman semuanya itu ya tidak mengikutinya lah ya kan, karena harus diwaspadai, itu orang-orang itu kurang ajar semua, itu cuma provokator ya. Lanjut. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran, itu yang ingin Oh, setan.
Bukannya semakin sadar malah semakin melonjak goblok. Hantu, setan. Kamu ini ya seharusnya sadar, goblok. Otak kemana sih? Otak sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada kewarasan ya. Stres ya. Gila loh. Yang diadili ke cangkemmu ya. Gerombolanmu, Tifa, Rismond, sama Roy Suryo. Iya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya perlu mendisklaimer bahwa baru saja kita menyaksikan atau mendengar sebuah kata-kata yang sangat tidak pantas. Ini adalah example wrong. Wrong example. Keren kali bahasa Inggris saya. Adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh diikuti. Kami sajikan untuk kita diskusikan, tetapi ketika ada kata-kata yang kasar, ketika ada kata-kata yang ujaran kebencian, umpatan ya, tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, nilai-nilai dan etika, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaklumi dan jangan diikuti ya. Itu tidak layak untuk diikuti. Tetapi isi dari pernyataan netizen barusan, saya 10.000 triliun miliar persen, saya sependapat ya. Iyalah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Terlepas kata-kata yang kurang enak didengar ya, tolong jangan diikuti. Oke, lanjut. Waspada, ada upaya melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Disinyalir kelompok geng Solo terus bermanuver untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin, melalui antek-anteknya yang saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah geng Solo. Segera dibersihkan jika ingin negeri ini bangkit, tumbuh dan berkembang menjadi negara yang besar dan negara maju. Jika terlambat, maka kehancuran negeri ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo pernah prediksi, 2030 Indonesia akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Prabowo, jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan ringan. Karena sekali lagi mereka terus bermanuver untuk melemahkan kepemimpinan Bapak. Maka satu-satunya jalan, cepat atau lambat, Bapak Presiden Prabowo harus segera menyikapi persoalan ini dengan membersihkan kabinetnya dari pengaruh geng Solo. Terima kasih. Salam sehat, salam waras, dan salam nasional sejati. Dari saya Ruslan Buton, Panglima Serdar Ekstrim Mataram Nusantara. Aduh, ini orang muncul lagi. Kau ketika jadi tentara, apa yang kau lakukan? Badan aja gede, ya kan? Tapi sampai detik ini kau masih menuduh Jokowi geng Solo aja, ya kan? Padahal udah jelas-jelas ya. Kemarin itu rakyat bergerak karena menganggap ya kan pemerintah ini gagal gitu loh. Ya, membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu loh. Akhirnya muncullah sebuah desakan ya agar membubarkan DPR karena beberapa waktu lalu anggota DPR itu joget-joget gitu loh. Lah urusannya dengan geng Solo itu apa ya kan? Waspada, geng Solo akan terus bermanuver melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hampir seluruh kabinet geng Solo adalah virus dan benalu. Aduh. Gak ada kemarin itu tuntutan ya yang menginginkan agar Prabowo turun. Gak ada. Ya, yang ada itu adalah bubarkan DPR. Ya kan? Itu tuntutannya. Gak ada ingin menggoyang pemerintahan Prabowo, gak ada. Jadi cerdas sikit lah. Jangan justru hadir sebagai seorang provokator gitu loh. Gak ikut demo. Ya kan, cuma bisanya menggiring opini. Lanjut. Ini tidak ada backing, tidak ada agenda jatuhkan Prabowo. Ini bukan soal Jokowi punya kekuatan, nggak ada. Yang punya kekuatan di Republik ini itu hanya satu, namanya Prabowo Subianto.
Dia Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan TNI, mengendalikan Polri, mengendalikan kekuatan partai politik. Jadi kalau dibilang ini agenda untuk menjatuhkan Prabowo, itu sebetulnya kacamata atau sudut pandang orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo. Begitu. Jadi itu orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo aja. Yang meyakinkan pada Prabowo ini agenda akan menjatuhkan Jokowi, Jokowi akan menjatuhkan Prabowo sekarang. Jokowi nggak punya apa-apa lagi. Di mana secara kekuasaan ada seorang mantan presiden yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia? Tidak ada. Yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia dan pengusaha-pengusaha mafia itu takut cuma pada satu orang. Siapa? Presiden yang berkuasa. Jadi nggak ada. Ini murni soal ketidakadilan. Presiden Prabowo harus melihat ini dalam kacamata ketidakadilan. Kenapa rakyat marah? Masa iya pajak anggota DPR dari gajinya dibayar negara? Masa iya dia punya tunjangan komunikasi, tunjangan perjalanan, tunjangan itu sakit dibayar negara sekali? Rakyat ini sudah susah kerja, gajinya dipotong negara. Untuk bayar gaji dia, pajak dia dibayar negara. Kan ya ini ketidakadilan. Apalagi yang buat orang marah, wakil menteri-menteri yang dilarang jabat komisaris direksi BUMN ngejabat ganda, presiden ngangkat, marah orang. Jadi ini sumber ketidakadilan. Ini bukan soal agenda siapa menjatuhkan siapa, ya. Nah, berikut lagi, menteri-menteri lingkaran Prabowo ini banyak yang terlibat korupsi yang dilindungi. Ini bukan rahasia umum, orang sudah mengerti semua. Jadi ini bukan agenda soal agenda orang menjatuhkan Prabowo, Gibran naik, gak ada urusan itu, gak ada. Jadi kita ini jangan dibodoh-bodohi urusan begituan. Presiden Prabowo pertama harus lakukan apa? Reshuffle orang-orang yang terduga korupsi itu, berhentikan, antek-antek itu dihilangkan dari lingkaran istana. Kedua, Presiden Prabowo hentikan itu direksi BUMN dari unsur pejabat negara. Udah, kembalikan BUMN secara profesional. Bubarin BUMN dari 1046 BUMN yang bermasalah itu, hanya 10 BUMN itu. Sisanya bubarin semua, direksi komisaris bubarin, kembalikan uang negara itu pada kas negara. Peruntukan untuk makmuran rakyat. Apalagi dilakukan Presiden? Ya, bikin pemilu yang bersih. Supaya partai-partai ini jangan jual beli suara. Mereka ini suaranya naikin karena dia manipulasi semua. Ini problem kita. Presiden mau tidak? Kalau dia mau jadi pemimpin yang benar, pemimpin rakyat, pasti harus mau. Ya, jadikan istana itu sebagai pusat kekuasaan yang bertindak untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin dia memberi penghargaan pada koruptor di istana di momen 17 Agustus? Ngapain? Beri penghargaan pada keluarganya, pada kroninya. Ya kan ini menyakiti hati rakyat. Guru bidan honorer di kampung yang berjuang mati-matian, mereka harus diberi penghargaan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Presiden itu yang membuat rakyat marah. Sekali lagi, kemarahan rakyat itu masih menunjukkan kecintaan pada Presiden Prabowo. Termasuk saya. Kita senang cinta sama Presiden Prabowo, tapi kalau dia bertindak tidak adil, dia buat sesuatu yang menyakiti hati rakyat, semua orang marah dan saya marah. Kita masih menaruh harapan karena dia belum 1 tahun. Kita masih menaruh harapan. Nah, kita lihat mau dia bertindak atau tidak. Jadi ini aksi-aksi ini kalau dia sudah meluas, TNI tidak boleh dipakai. Tidak akan bisa TNI digunakan untuk alat untuk menjadi benteng pertahanan Prabowo. Tidak akan bisa, walaupun dia ada unsur TNI. Sudah ada faktanya, Pak Harto. Tidak bisa menggunakan TNI. Jadi jangan membesar-besarkan itu. Ini soal ketidakadilan. DPR RI, dengar baik-baik. Jangan sekali-kali kalian kira rakyat akan diam. Jangan kalian kira rakyat bisa terus kalian beri permen, janji-janji basi, lalu kembali kalian khianati. Hari ini, rakyat sudah kehilangan kesabaran. Setiap tetes darah yang tumpah di jalan adalah bukti bahwa kalian gagal menjaga amanah. Setiap rumah yang terbakar, setiap mobil yang hancur, setiap keluarga yang menangisi anaknya yang pulang tinggal nama, itu semua bukan hanya tragedi, tapi juga vonis terhadap kegagalan DPR. Kalian tahu mengapa rakyat marah? Karena kalian arogan. Karena kalian sibuk mengatur kursi kekuasaan, rebutan komisi, bersekongkol dengan oligarki, sementara rakyat kelaparan, harga kebutuhan melonjak, anak-anak tidak punya masa depan. Kalian berdebat panjang soal kepentingan partai, tapi buta terhadap penderitaan rakyat. Rakyat tidak lagi percaya pada kalian, karena kalian bukan lagi wakil rakyat, melainkan wakil kepentingan sendiri. Kalian boleh bersembunyi di balik pagar tinggi DPR, kalian boleh berlindung dengan ribuan aparat, tapi jangan lupa, tembok setebal apapun tidak akan mampu menahan gelombang kemarahan rakyat. Sejarah sudah membuktikan, kekuasaan yang menindas selalu tumbang, dan wakil rakyat yang berkhianat selalu dicatat sebagai sampah peradaban. Apakah kalian ingin nama kalian dikenang sebagai pengkhianat bangsa? DPR RI, turunlah sekarang. Jangan tunggu rakyat memaksa masuk dan merobohkan gedung kalian. Jangan tunggu negeri ini hancur total, baru kalian panik mencari jalan keluar.
Sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya di bagian depan tadi, yang kemudian juga diikuti oleh konten yang dibuat oleh konten kreator Beraja Musti ya. Jadi intinya demo kemarin itu nggak ada hubungannya dengan Jokowi ya. Betul, memang saya sependapat gitu ya. Walaupun saya tidak ikut turun ke jalan ya kan, tetapi ya karena ya kegiatan saya setiap hari di depan komputer ya di media sosial ya, kami bisa melihat lah bahwa sebetulnya pergerakan kemarin, demo kemarin itu dilatar belakangi oleh ya sikap dan tingkah laku para pejabat kita ya, dalam tanda kutip ya, khususnya adalah DPR. Nggak ada hubungannya mau menjatuhkan Prabowo suruh turun, nggak ada ya, nggak ada. Para pendemo kemarin itu semuanya itu masih pro Prabowo, masih percaya kepada pemerintahan, tetapi tidak percaya kepada lembaga legislasi gitu loh, legislatif ya. Dalam hari ini adalah DPR ya kan. Apalagi ketika di demo, DPR itu malah nggak mau menemui rakyat ya kan, malah memasang pagar beton, dikasih oli. Udah gitu pada demo tanggal 28 memakan korban jiwa, jadilah kerusuhan ini gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi ya, saya sependapat nggak ada, itu semua hanya provokasi. Jadi kita harus waspada teman-teman ya. Lanjut. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Asegaf, ada Maijen Sunarko, ada... Jadi gini loh, lucu loh. Kita tahu nih orang-orang ini, ya. Dia berkontribusi terhadap apa yang terjadi hari-hari ini loh. Bayangin aja, setelah Pak Prabowo memimpin, orang-orang ini yang selalu membuat panas, membuat kegaduhan, ya dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian ya terhadap Pak Jokowi ya. Ini orang-orang ini dia nggak sadar gitu bahwa mereka lah yang sebenarnya di awal yang memproses keadaan dan menjadi akumulasi sehingga saat ini terjadilah hal-hal yang kita semua sebenarnya tidak inginkan. Jadi gini ya, buat teman-teman semua ya, yang namanya kerusuhan, namanya chaos, itu nggak ada yang diuntungkan bagi kita masyarakat, ya kelas menengah ke bawah, nggak ada, kita nggak ada untungnya. Chaos atau kerusuhan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang memiliki uang yang banyak, ya mereka ya smart money, ya paus yang memiliki uang-uang besar ya dikatakan. Dengan adanya kerusuhan mereka mendapatkan keuntungan, contohnya IHSG turun, dia bisa nyerok saham dan akhirnya dia ketika naik dia mendapatkan keuntungan yang besar ya, dan dia bisa merelokasi uangnya mereka yang besar-besar itu ke luar negeri ya, atau ke safe haven, kemudian balik lagi ditaruh ke obligasi ketika negara udah membutuhkan hutang ya. Mereka yang diuntungkan ya, kerusuhan itu nggak ada untungnya buat kita gitu ya. Nah ini yang harus kita sama-sama sadari gitu teman-teman ya. Kita semua yakin lah Pak Prabowo ini memang punya lawan. Siapa dia nanti kita bahas, akan terlihat siapa nanti gitu ya. Kita lihat agen asing bermain, pasti bermain pada kondisi seperti ini ya. Tidak ada yang namanya bisa menggerakkan mobilisasi massa sebanyak ini, sistematis ini tanpa uang yang besar sekali, nggak ada. Ini triliunan ini ya, memang ini konspirasi tingkat tinggi, bahkan melibatkan pihak asing. Pertarungan US dengan Cina udah pasti ada di sini. Ya. Jadi menurut netizen barusan ini ada kepentingan asing yang sangat besar gitu ya. Jadi misalnya Amerika atau Cina begitu ya, saling rebutan hegemoni ya, sehingga dua negara ini mungkin akan menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk menggerakkan ya opini di dalam negeri dan menggerakkan massa sehingga terjadi chaos seperti itulah.
Ya menurut saya, walaupun saya tidak tahu apakah itu benar ataukah salah, tetapi itu lebih masuk akal atau lebih enak diperdebatkan ketimbang kita ya membuat statement yang bersifat provokatif bahwa di balik demo akhir-akhir ini dan kerusakan negeri ini itu adalah Jokowi. Coba bayangin ya kan. Menurut saya lebih baik kita berdebat. Ini siapa nih yang pihak asing yang terlibat nih? Cina nih, Cina. Nah, yang lain lagi, oh ini Amerika nih, Amerika. Oh ini Israel nih, Israel misalnya ya kan. Oh ini Papua Nugini nih yang terlibat. Nah, mending seperti itu enak ya kan, kita diskusi walaupun kita tidak pernah menuduh negara manapun ya yang terlibat atau menjadi backing atau aktor atau dalang di balik kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Tetapi kalau kita itu justru ya kan digiring opininya untuk meng-approve bahwa dalang kerusuhan kemarin itu adalah Jokowi. Macam mana pula ya kan kita berpikirnya kok seperti orang bodoh aja kalau kita memperdebatkan apakah di balik demo ini Jokowi ataukah tidak, ya. Lanjut. Sedikit edukasi kepada lawan politiknya Bapak Insinyur Joko Widodo. Mungkin ini saya akan edukasikan karena saya melihat ya kekhawatiran yang ada di seberang sana terkait dengan Bapak Joko Widodo yang begitu sangat saya kagumi. Jadi dalam hal berpolitik, pelajarilah apa yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Jokowi bersama para pendukungnya. Jadi pendukung di situ adalah pendukung-pendukung organik yang mana mereka semua bisa dikatakan sesuai dengan tulisan ini nih, militan. Nah, kenapa bisa militan? Karena beliau memberikan betul-betul kerja nyata. Beliau betul-betul melakukan apa yang diucapkan. Dalam bahasa kejawen itu namanya satya wacana satya laksana. Jadi jujur dengan ucapan, jujur dengan perbuatan, dan jujur dengan pikiran. Ketika Bapak Jokowi ini menjalankan atau melaksanakan misi-misi politik, beliau ini kebanyakan berpikir, kebanyakan diam, kebanyakan pura-pura tidak tahu, tetapi sebenarnya tahu. Jadi yang dilakukan oleh kami, kenapa begitu kuat dalam membangun suara-suara di sosial media, itu karena kami memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami. Jadi untuk bisa terlihat lebih panjang daripada orang lain, kami tidak memotong orang yang menjadi lawan kami, melainkan kami menambah panjang ukuran kami, sehingga kami bisa menjadi lebih panjang. Jadi dalam hal berpolitik, itu kita tidak boleh namanya memotong orang lain, menikung orang lain, gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, sehingga kemudian penggemarnya banyak. Nah teman-teman, itu bukan sebatas hanya penggemar, namun lebih kepada hasil kerja nyata. Sekarang siapa sih yang nggak menikmati hasil pembangunan infrastruktur? Bohong kalau nggak bilang menikmati ya, bohong kalau bilang nggak bisa menikmati. Ya kita semua sudah bisa merasakan ya perubahan-perubahan pembangunan dari era sebelumnya sampai dengan era saat ini. Kita nggak bicara di era ke-6, di era ke-5, tetapi dari awal gitu. Jadi salah satu bapak yang banyak sekali membangun di Indonesia adalah Bapak Insinyur Jokowi. Kita bisa melihat ya pembangunan jalan tol, pembangunan smelter yang ada di Indonesia, kemudian pembangunan pelabuhan, sampai dengan menghilirisasi sumber daya alam. Disitulah masalah muncul. Apa masalahnya? Jadi masalah yang muncul ketika hilirisasi itu dilaksanakan, masalah yang muncul adalah kerugian. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah negara yang selama ini mendapatkan kiriman barang mentah dari Indonesia. Kemana? Gitu ya, ke Eropa, ke Amerika. Terutama dalam hal nikel teman-teman, karena yang namanya nikel ini adalah bahan baku utama pembuatan batu baterai. Jadi kan teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali beredar mobil listrik dengan harga batu baterainya yang sangat wow sekali. Bahkan harga batu baterai itu bisa seperti harga mobil konvensional baru gitu teman-teman. Itulah yang membuat kemudian negara-negara asing itu berlomba-lomba bekerja sama dengan Indonesia. Tetapi kerjasamanya nggak tentu semuanya sehat. Lebih banyak dari mereka yang ingin memanfaatkan situasi Indonesia dengan memanfaatkan sisi-sisi pejabat yang bisa diajak kompromi. Tentu pejabat yang diajak kompromi itu bukan tidak dengan apa-apa, bukan tidak dengan nilai lebih, tetapi nilai lebih kepada dirinya sendiri, sehingga kemudian yang namanya pengiriman barang mentah itu terus dilakukan. Nah itulah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi terhadap memaksimalkan potensi SDA di Indonesia dengan melakukan hilirisasi. Bapak Jokowi ini punya target bagus loh. Jadi dia ini tidak hanya ingin menghilirisasi menjadi produk setengah jadi, bahkan ingin menjadi produk yang barang jadi.
gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak mampu memahami hilirisasi, teman-teman bisa cek berapa perubahan pendapatan negara ketika nikel itu dihilirisasi. Saya kasih dulu bocoran dikit ya, dari 30 menjadi 510. Sebagai masyarakat kita sekarang disuruh memilih, kamu pilih yang 30 apa kamu pilih yang 510. Kalau kamu pilih yang 30 berarti kamu nggak bisa berpikir, atau berarti kamu mendustakan dirimu sendiri. Sehingga kemudian dampak daripada hilirisasi itu bagus nggak bagus, itu pasti bagus. Karena sekarang ini banyak yang berbicara ya, seperti Tom Lembong misalnya, berbicara, saya paham tentang hilirisasi katanya kan, itu sifatnya dari hulu ke hilir kan gitu. Tapi apa yang terjadi di situ gitu? Saya tidak menemukan sesuatu yang krusial dalam ucapannya Tom Lembong selain tidak menyetujui hal tersebut, karena hal tersebut tentu tidak berpihak kepada kepentingan. Jadi di sini teman-teman kembali lagi ke poin pertama, ini tentang kepentingan sumber daya alam. Jadi apapun kisruh yang terjadi di negara kita saat ini itu tidaklah lepas daripada yang namanya sumber daya alam. Poin dan targetnya hanyalah di situ. Ya, menurut netizen barusan, kekisruhan yang terjadi di negara ini ya kan bersumber atau apa namanya ya, itulah pokoknya berhubungan dengan sumber daya alam ya kan. Kalau berhubungan dengan sumber daya alam ya memang patut diduga arahnya adalah kepentingan pihak asing yang ingin ya mengambil sumber daya alam yang berada di Indonesia, kan seperti itu. Dan itu tentu saja tidak berhubungan dengan Pak Jokowi. Seperti yang saya sampaikan di bagian depan tadi, lebih baik ya kita itu mendiskusikan ya potensi-potensi pihak asing gitu loh sebagai dalang aksi kemarin itu, daripada kita justru ya mengarahkan diskusi kita bahwa demo kemarin itu didalangi oleh Pak Jokowi. Jauh api dari panggang kali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.